Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Alhamdulillah sahabat semua, hari ini saya bisa membuat video kembali, masih melanjutkan dalam pembicaraan kita untuk belajar bersama kita, yaitu tentang literasi manajemen. Untuk kali ini sahabat, saya akan berbicara tentang literasi keuangan. Video yang kemarin kita sudah membicarakan tentang literasi produksi, dan saat ini kita akan berbicara tentang literasi keuangan. Oke sahabat, tentu dalam sebuah operasional atau kegiatan apapun yang kita ketahui bersama bahwa dalam organisasi ataupun perusahaan ataupun keluarga tentu tidak lepas dari sebuah keuangan. Oleh karena itu, ayo kita meliterasi diri di dalam memanage, mengelola keuangan. Sekarang, apa itu manajemen keuangan? Sahabatku, seperti telah saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, bahwa di dalam manajemen itu adalah sebuah kegiatan mengatur, mengelola, memonitoring, mengevaluasi. Dan bagaimana dengan manajemen keuangan? Manajemen keuangan pun adalah suatu proses kegiatan dalam perencanaan, dalam pemeriksaan, dalam penganggaran, dalam pengelolaan, pencarian dana, pengendalian, penyimpanan. Itulah kegiatan dari sebuah manajemen keuangan. Jadi apabila kita sudah mengenal dengan manajemen keuangan, artinya kita ini sudah berupaya untuk mampu bisa mengelola dari sebuah keuangan. Apakah ini digunakan di tingkat perusahaan atau organisasi? Betul. Dan tidak lupa juga, di dalam keluarga pun kita penting untuk memanage atau memanajemen keuangan kita di dalam sebuah keluarga. Untuk apa? Yaitu yang telah tadi saya sampaikan, sebuah pengendalian. Karena dengan kita memiliki manajemen keuangan, artinya kita akan memiliki sebuah alat atau memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan untuk mengendalikan keuangan. Dengan kita mampu mengendalikan keuangan, bisa mengelola, merencanakan, mencari, menyimpan, maka kita akan menjadi literat dalam manajemen keuangan. Dengan kita literat dalam memanage keuangan, artinya tujuan, harapan, keinginan, cita-cita akan tercapai. Karena dengan memanage setelah kita kendalikan, maka catatan baik pengeluaran, pemasukan, laporan keuangan akan tertib. Itulah pentingnya kita mengenal dengan literasi manajemen keuangan. Oke sahabat, selanjutnya perlu juga kita belajar bersama, meliterasi di dalam manajemen keuangan ini. Sebenarnya fokus kegiatannya apa saja? Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam manajemen keuangan? Sahabatku, dalam video ini saya menyimpulkan, mungkin nanti saya akan pelan-pelan berupaya untuk menggali dari manajemen keuangan, dari manajemen produksi, dari manajemen pemasaran,
dari manajemen sumber daya manusia, dari manajemen yang lain. Dan kali ini ayo kita pahami bersama. Kita mengenal dengan sebuah manajemen keuangan. Apa saja yang perlu kita pahami? Ini saya simpulkan, mudah-mudahan ini kesimpulan-kesimpulan ini saya singkat dalam video ini. Ayo kita pahami bersama, terutama diri saya dan untuk sahabat semua. Oke, kita berbicara di manajemen keuangan. Kegiatan yang ada dengan kita memiliki manajemen keuangan, kita ini mampu merencanakan. Jadi artinya yang pertama, kita merencanakan apa? Pencarian dana atau uang. Kita upaya pentingnya manajemen keuangan itu, kita yang pertama merencanakan pencarian dana. Untuk apa? Untuk digunakan. Artinya kita akan mengelola uang itu, atau mau memproduksi atau ingin membuat sesuatu usaha di dalam organisasi, tentu kan harus ada biaya operasional, harus ada dana yang akan digunakan. Oleh karena itu pentingnya ada manajemen keuangan itu, merencanakan untuk sumbernya dari mana keuangan tersebut, kita cari, kita gali. Itu kegiatan yang harus dilakukan di dalam manajemen keuangan yang pertama. Kemudian sahabat, yang kedua, menetapkan apa sahabat? Menetapkan keputusan keuangan berkaitan dengan apa yang akan kita investasikan atau kita akan gunakan uang tersebut. Artinya menetapkan keuangan atau dana yang akan digunakan atau diinvestasikan. Sahabat, tadi yang pertama kita merencanakan untuk mencari dana. Setelah kita peroleh, kita tetapkan apa yang harus kita lakukan. Uang ini digunakan untuk apa? Itu yang kedua. Setelah kita menetapkan keuangan, yang ketiga kita menetapkan kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan apa? Karena kita tadi sudah melakukan investasi, sudah menitipkan uang. Kalau kita usaha sendiri, kita sudah menggunakan uang untuk kepentingan usaha kita, apakah itu dalam organisasi atau perusahaan. Artinya kan kita harus menentukan, kalau kita bersama-sama usaha tersebut, misalnya kita ada sekumpulan beberapa orang untuk membuat sebuah organisasi usaha. Artinya di dalamnya kan dari sebuah usaha tersebut itu ada hasil. Nah, hasilnya tersebut kita tetapkan dividen. Dividen ini apa? Menetapkan pembagian hasil dari hasil usaha setelah bersih. Jadi hasil bersih yang dibagikan itu namanya dividen. Itu sahabat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dalam sebuah manajemen tidak lepas dari
mengevaluasi dan mengontrol. Oleh karena itu, setelah kita kegiatan merencanakan kita sudah menetapkan keuangan ini digunakan untuk usaha apa. Setelah uang itu digunakan untuk usaha apa, kalau kita usahanya bersama-sama, maka kita tetapkan juga kebijakan di dalam pembagian hasil usahanya. Tidak lupa, di dalam manajemen keuangan yaitu untuk mengontrol, mengevaluasi. Dengan apa? Dengan laporan-laporannya, kegiatan, laporan-laporannya, kegiatannya, apa saja digunakannya, itu harus dievaluasi. Jadi sahabatku, pentingnya kita belajar manajemen keuangan itu agar kita mampu merencanakan, mencari sumber dana, dan dana tersebut digunakannya untuk apa, investasinya untuk apa, atau digunakan untuk usaha apa. Kemudian setelah itu ditetapkan kalau kita usaha bersama, kita pembagian hasilnya. Kalau kita sendiri pun jadi harus dipecah. Oh, ini modalnya, oh ini modal barangnya, ini modal cashnya, oh ini sisa hasil usahanya. Artinya kita dievaluasi dengan yang terakhir, dikontrol. Jangan sampai kita usaha tapi keluar masuk uang, artinya merasakan bahwa usaha ini kita maju, usaha ini kita sudah berhasil, padahal tidak diketahui mana modalnya, mana untungnya. Ini pentingnya kita belajar mengenal manajemen keuangan. Jadi jangan sampai kita usaha pakai perasaan. Usaha ini harus pakai real, data dan fakta. Dengan adanya laporan-laporan, dengan adanya controlling, evaluasi, sehingga apa yang kita peroleh dari usaha itu jelas. Itu pentingnya kita belajar meliterasi diri di dalam manajemen keuangan. Oke sahabat, itulah video singkat yang saya buat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita memahami manfaat dari mengenal dari sebuah manajemen keuangan. Saya akan membuat terus video-video selanjutnya masih di dalam literasi manajemen. Saya sudah menyatakan dari awal ada 8 manajemen yang akan kita gali. Pentingnya kita belajar literasi manajemen. Untuk isi masing-masing dari literasi manajemen, dari isi dari manajemen mungkin setelah selesai dari 8 bidang manajemen. Terima kasih, itu saja video untuk kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.